Selamat malam semuanya. Malam ini terima kasih banyak semuanya yang udah daftar dan juga mengikuti kelas pada malam ini. Malam ini kita akan ada kelas Hack Your Light Paint Like a Pro yang dimentori oleh Kak Ryan Adi sebagai ilustrator. Nah, sebelum kita mulai kelas malam ini, mungkin baru bagi teman-teman yang baru pertama kali, buat teman-teman yang baru pertama kali ikut kelas Mazing, aku mau kasih tahu sedikit mungkin ya tentang Mazing. Nah, jadi Mazing Academy itu adalah salah satu komunitas yang memang Mazing punya untuk sharing gitu. Nah, memang komunitas ini bagi ke para konten kreator dan juga para orang-orang yang mau belajar gitu. Nah, Mazing membuat sebuah komunitas untuk mensupport kegiatan tersebut. Nah, Mazing sendiri, sorry, Mazing adalah aplikasi berbasis Android ataupun iOS yang fungsinya itu untuk membuat landing page. Jadi kalau misalnya kalian tahu kayak Linktree, Milkshake, ataupun Link, nah ini Mazing tuh mirip kayak gitu aplikasinya. Di dalam aplikasi Mazing itu bisa menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, fitur-fitur monetisasi, dan lain-lainnya. Jadi memang aplikasi Mazing ini bisa kalian gunakan atau cocok banget untuk kalian yang mau bangun personal branding. Ini contoh gambaran di dalam aplikasi Mazing. Nah, salah satu kelebihan yang Mazing punya juga dalam aplikasinya itu ada fitur namanya Analytics di mana kalian bisa juga untuk nge-track traffic dari link kalian gitu dan juga customize link kalian sesuka hati kalian. Nih, ini adalah contoh-contoh dari beberapa kreator yang udah punya akun Mazing, misalnya Kak Fauzia Hanum, Cynthia Purida, dan juga Wastu Kancana Aji. Nah, kalian tuh bisa customize link kalian sesuka kalian gitu. Nah, ini sekian untuk sedikit aja tentang Mazing. Aku akan mulai kelas malam ini dan akan aku persilahkan ke Ryan Adi untuk memulai kelasnya. Jadi, ini waktu dan tempat aku persilahkan ke Kak Ryan. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam, Kak. Terima kasih sebelumnya udah eh, kali ini aku dengan mulai kelasnya ya, Kak ya. Sebentar aku screen itu dulu. Ayo, untuk teman-teman, suara kakaknya kedengeran jelas kan ya? Dan juga gambarnya jelas, kalian semua mungkin untuk interaksi ataupun bertanya, kalian bisa langsung drop chat kalian di kolom chat maupun kolom Q&A ya. Oh, jelas tuh Kak katanya. Jelas ya? Kayak aman. Oh, Oke, itu oke. selamat belajar teman-teman. Halo teman-teman, selamat malam. Sebelumnya kenalin aku Rian, seorang ilustrator. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya mungkin untuk 60 menit ke depan yang join ke kelas ini untuk sekedar sharing-sharing seputar ilustrasi gitu ya. Dengan judul materi yang pengen aku angkat kali ini adalah Hack Your Life Pen Like a Pro. Oke. Okay? Nah, oke okay, sebelum masuk ke materinya gitu ya, mungkin di awal aku pengen challenge teman-teman. Ketika kalian melihat ilustrasi ini, coba tanya ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Dengan pertanyaan, bisa nggak sih bikin ilustrasi yang mirip kayak gini? Gitu. Coba tanya itu ke diri kalian. Karena pertanyaan itu yang dulunya awal-awal aku tanyain ke diriku ketika aku ngelihat sebuah ilustrasi dari ilustrator yang menurutku cukup bagus banget gitu ya. Nah, ternyata nih ketika aku mulai bertanya seperti itu malahan ada pertanyaan-pertanyaan lain baru yang muncul gitu. Pertanyaan yang muncul biasanya adalah software yang dipakai itu apa sih gitu ya. Nah, kemudian cara bikinnya itu bagaimana gitu. Cara bikin ilustrasi semacam ini kayak gitu ya. Terus step-step mulainya dari mana, teknik apa aja yang dipakai untuk bikin ilustrasi kayak gini. Nah, singkat cerita ketika aku mulai belajar ini dan itu gitu ya, banyak banget nyobain cara yang paling ideal dan gak ribet tapi bagus kayak gimana gitu ya. Aku baru menyadari bahwa ketika
kita sebagai seorang ilustrator sebenarnya itu sah-sah aja ya mau pakai cara atau teknik apapun. Yang penting itu cara yang paling nyaman dan enjoy buat kita kerjain. Nah, kebetulan di tahap ini aku sudah menemukan salah satu teknik yang paling nyaman dan enjoy buat aku kerjain gitu ya. Nah, maka dari itu aku pengen sharing nih ke kalian gitu ya. Jadi kita sepakati bersama bahwa goal kita malam ini adalah uh, bisa ngebikin ilustrasi semacam ini. Walaupun nggak sekompleks ini ya nanti. Nah, kemudian kita masuk ke dasar-dasar pencahayaan gitu ya. Kita ambil ikannya dulu biar nggak terlalu ribet karena terdistraksi dari beberapa gambar ilustrasi lainnya kayak pohon, daun dan sebagainya gitu ya. Kita ambil ikannya dulu. Tapi kalau misalnya ikannya masih terlalu ribet, kita ambil bentuk yang paling sederhana yaitu adalah sebuah lingkaran. Gitu. Lingkaran ini kita asumsikan sebuah objek yang akan kita warnai dengan cahaya nantinya. Di tahap awal biasanya aku pakai sketsa dulu karena ini gampang, jadi sketsanya aku nggak usah ikutin gitu ya. Terus kita warnain namanya flat color. Flat color itu adalah sebuah warna yang cuma satu doang gitu ya, nggak ada shading dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke fundamental pencahayaan. Fundamental pencahayaan itu apa sih biasanya gitu ya? Kalau dari aku gitu ya, ketika ada highlight pasti ada shadow di sana gitu. Misalnya asumsinya highlightnya itu dari sebelah atas pojok kiri gitu ya. Berarti nanti shadownya ada di sebelah kanan pojok bawah. Cara ilustrasinya seperti ini. Ada highlight dari atas, kemudian bagian yang tidak terkena cahaya itu akan menjadi agak sedikit gelap gitu ya. Itu namanya shadow. Oke. Nah, kayak gini nih. Misalnya highlightnya dari atas sebelah kiri, berarti yang gelap itu bagian pojok bawah sebelah kanan gitu ya. Kalau misalnya dari atas berarti yang pojok bawah nih yang di tengah gitu ya, yang bagian gelap. Secara itunya kayak gini, Pak. Penerapan dari highlight dan shadow itu seperti ini gitu. Nah, oke. Okay. Kita masuk ke jenis-jenis pencahayaan lainnya gitu ya. Nah, di di sini kita masuk ke ambience light. Nah, ini bisa dibilang sebagai cahaya di lingkungan gitu ya. Kita asumsiin bahwa bola ini yang sebelah kiri, bola ini berada di tengah lapangan yang terkena sinar matahari, tapi dalam suasana yang mendung gitu. Cahayanya itu ada, tapi tipis banget yang mengenai bola. Alhasil shadow-nya itu juga tipis. Oke. Okay? Nah, biasanya ini adalah tahap kedua setelah aku ngelakuin pewarnaan flat color gitu ya. Aku terapin ini ambient light. Jadi tetap ada shadow tapi benar-benar tipis. Penerapan ke dalam sebuah karakter ilustrasi itu kalian bisa lihat di bagian yang ilustrasi karakter ikan ini gitu ya. Fungsinya apa sih ketika kita masuk ke tahap ambient light ini? Untuk mengetahui bahwa di karakter ini ada tekstur-tekstur gitu ya. Misalnya bagian matanya ini kan kita asumsikan mata ikan menonjol gitu ya. Berarti ketika mata itu menonjol, ada bagian yang terkena matahari dan ada bagian yang terkena sinar matahari dan ada bagian yang tidak terkena sinar matahari. Makanya yang matanya yang bagian bawah ini ada shadow di sana. Ada warna yang agak gelap dari mata yang bagian yang paling atas. Kayak gitu ya. Untuk lebih memahaminya mungkin di slide seperti ini. Nah, bagian kiri ini adalah flat color. Dia bentuknya ikan, udah terlihat seperti ikan gitu ya. Tapi kan belum ada benar tekstur di sana gitu ya. Uh, Ketika kita pengen menjelaskan kepada audien tuh nggak tahu nih matanya ini sebenarnya gimana sih gitu ya. Matanya itu menonjol atau kayak gimana gitu. Nah, fungsi dari ambient light itu untuk
menonjolkan hal tersebut. Kita pengen ngasih tahu ke orang bahwa mata ikan ini menonjol kok gitu. Nah, caranya adalah diterapin cahaya yang ambient light ini. Jadi matanya dibikin ada beberapa shadow yang paling bawah gitu ya, yang nggak terkena cahaya matahari. Nah, di tahap ini sebenarnya itu tergantung feeling kalian masing-masing gitu. Kalian mungkin harus banyak belajar di bentuk-bentuk dasar dulu gitu, kayak bola gitu ya. Makanya aku tadi kasih tahu lihat ini ya, tiga benda ini biar kalian tuh gampang memahami. Ketika cahaya datang dari atas, berarti yang paling bawah itu nggak terkena matahari. Berarti ada shadow di sana. Kayak gitu-gitu kan. Oke, kita lanjut nih. Nah, sebenarnya ya, ketika kita menjadi seorang ilustrator membuat ilustrasi gitu ya, sampai tahap ini aja udah sebenarnya udah cukup gitu ya. Ketika kita nerapin ambient light di situ, sudah ada apa ya, tekstur lekukan dan sebagainya udah kelihatan di sini. Tapi karena di judul tadi ada tambahan ada uh, like a pro, jadi ngebikin menghack cahaya dalam ilustrasi itu seperti seorang profesional gitu ya. Jadi aku tambahin lagi teknik tiga cahaya lainnya ya, yang mana seperti ini. Jenis-jenis pencahayaan lainnya selain ambient light gitu ya. Ini adalah tahap setelah apa namanya kita ngerjain di ambient light ini. Tapi gini teman-teman, mungkin nggak perlu khawatir gitu ya. Mungkin ada yang bingung juga gimana sih caranya secara teknisnya pakai tool apa aja untuk ngebikin objek ilustrasi yang kayak gini gitu. Ada shadow-nya, ada highlight dan sebagainya gitu. Nanti mungkin aku bakal sharing juga soal gimana sih cara mengoperasikan di software itu gitu. Cara ngebikin ilustrasi dari mulai dari yang flat color kayak gini sampai ada ambient light sampai ada yang tiga teori cahaya ini gitu. Oke, kita masuk ke teori sini dulu. Nah, setelah kita dari proses ambient light tadi ada yang namanya key light. Key light itu adalah cahaya utama. Kita asumsikan bahwa key light ini adalah lampu gitu yang menyoroti suatu benda yang mana di sini adalah kita analogikan ini sebuah bola gitu. Menyoroti bola dari bagian kiri atas gitu ya. Berarti yang bagian kanan bawah itu uh, gelap gitu kan, ada shadow di sana. Tapi di tahap ini ada yang namanya bounce light. Bounce light itu kita bayangin bahwa ada cahaya yang menyinari objek ini, tapi dia terkena lantai dan lantai itu memantulkan cahaya gitu. Jadinya menghasilkan namanya bounce light. Ini letaknya ini biasanya di bagian bawah gitu ya, bagian bawah dari suatu objek. Nggak terlalu terang, tapi juga masih kelihatan gitu ya, nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap, tapi tetap kelihatan bahwa um, ini ada sedikit cahaya di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rim light. Nah, rim light ini untuk memberikan kedalaman dari suatu objek tersebut. Kalau penerapannya dalam ilustrasi, mungkin aku bisa geser ke sini bentar ya. Nah, ini adalah ilustrasi yang beberapa hari lalu aku bikin gitu ya. Di sini aku nerapin key light, bounce light, dan rim light itu. Key light-nya datang dari sebelah sisi kanan gitu ya. Key light-nya mungkin datang dari bentar. Key light-nya datang dari sini gitu ya, arah sini. Nah, di bagian sini itu ada yang kayak cahaya tapi cuma ngegaris doang dan itu di tepi. Nah, ini namanya mungkin rim light gitu ya. Nah, fungsinya apa sih? Ini tuh buat memberikan suatu kedalaman dari suatu objek kayak ini misalnya. Ini ada kayak uh, ada rim light juga di sini. Nah, ini fungsinya juga sama untuk menambah kedalaman dari
suatu objek atau ilustrasi yang sedang kita bikin. Oke, kita lanjut dulu di PowerPoint. Nah, penerapan dari tiga fungsi cahaya ini sebenarnya seperti apa sih kalau diterapin di dalam suatu ilustrasi gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam teknik pencahayaan. Oke. Nah, kayak gini nih. Kita kembali ke bentuk bola tadi ya, biar gampang untuk ngebayangin. Yang pertama, yang bagian kiri, ini ada apa namanya flat color, sebuah bola yang sudah diisi warna dan itu masih benar-benar enggak ada shadow lah sebagainya. Ini di tab ini adalah flat color gitu. Terus kita pengen nunjukin ke orang nih kalau bola ini ada dimensinya gitu ya, ada kedalaman di situ. Kita aplikasiin dengan menerapin ambience light gitu ya. Nah, ada shadow di bagian yang tidak terkena cahaya matahari tapi itu benar-benar tipis. Nah, kalau itu udah dapat, kita udah nyampein tuh bola ini tuh ada kedalaman loh. Ini beneran bola loh, bulat gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke penerapan tiga teori cahaya tadi, key light, dim light, dan bounce light. Seperti aku jelasin sebelum ini gitu ya. Nah, kemudian pencahayaan dalam ilustrasi. Kita lanjut karena tadi kita pakai ilustrasi ikan biar nggak bosan, kita pakai ilustrasi jamur ya. Nah, di sini di bagian kiri ini bentuk sebuah jamur gitu ya. Kita pada kali ini kita asumsikan bahwa kita sudah tahu tentang bikin jamur ya. Mungkin nanti juga akan aku praktekin juga gitu ya, caranya gimana bikin jamur. Kita anggap aja udah bisa lah bikin jamur. Nah, kita warnain tuh. Warna sebenarnya biasa aja, sesimpel ini gitu ya. Diwarnai benar-benar flat gitu ya, merah, putih, kemudian bagian kepalanya ini agak-agak kuning ke abu-abuan atau apa ya ini ya. Krem mungkin ya. Terus kita pengen nunjukin kalau ini ada kedalaman ruang di situ gitu. Biar kelihatan 3D gimana sih gitu ya. Nah, kita terapin teori yang kasih ambient light di situ. Jadi cahaya datang dari atas, kemudian di bagian tepi topi si jamur ini yang bagian bawah itu ada sedikit shadow karena kita pengen nunjukin bahwa si bentuk topinya ini melengkung kayak gitu ya. Berarti ada sisi bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian yang bagian kepalanya ini, kepala yang krem ini, itu ada sedikit shadow di situ ya. Karena kita pengen nunjukin bahwa bagian kepalanya ini tertutup oleh topi jamur itu. Jadi agak gelap. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya udah kelihatan kan bentuk jamur dan itu udah 3D. Nah, Tapi biar gambarnya lebih like a pro gitu ya, kita tambahin tiga teori cahaya lainnya, yaitu adalah key light, dim light, dan bounce light. Key light-nya datang dari sebelah kiri atas gitu ya. Terus kemudian yang bagian kanan pojok bawah itu otomatis dia akan gelap. Nah, di bagian sampingnya ini ada rim light untuk menambah kedalaman yang ada di karakter ini. Kemudian ada bounce light juga, cahaya yang mantul dari lantai dan mengenai si bagian bawah kepala. Nah, mungkin kita lanjut ke ilustrasi sebelumnya karena ini udah jamur, jadi biar nggak bosan lagi kita pakai ilustrasi si Patrick ini nih. Di bagian kiri bisa kita tahu bahwa ini adalah pewarnaan flat color gitu. Flat color warnanya sebenarnya sederhana kan, cuma pink, terus bajunya kuning, terus apa namanya celana hijau gitu. Ini udah kelihatan Patrick gitu. Tapi kan agak susah untuk mencermati mana tangannya dan sebagainya gitu kan. Kalau nggak dibantu dengan line art gitu kan. Karena aku jarang sebenarnya bikin ilustrasi pakai line art. Nah, untuk menunjukkan bahwa si Patrick ini
perutnya gendut gimana sih gitu ya. Perutnya besar gimana sih? Nah, itu apa namanya? Jadi diterapin teori yang ambience like di situ gitu ya. Oke. Jadi ada shadow di bagian eh, perutnya yang paling bawah dan pojok pojok mana nih? Pojok kiri kali ya, pojok kiri si Patrick gitu. Karena cahaya asumsi dari sebelah kanan gitu ya. Dari di tahap di ambience light ini itu kita udah sedikit mengetahui bahwa Patrick ini bentuknya perutnya gendut gitu ya, bajunya uh, itu lekuannya yang bagian mana dan sebagainya sebenarnya udah cukup gitu ya. Nah, kita pengen upgrade lagi, kita terapin di teori tiga cahaya tadi gitu ya. Ada key light, rim light, dan bounce light gitu. Key light tetap datang dari sebelah kirinya Patrick gitu ya, datang terus akhirnya di bagian kanannya Patrick itu gelap gitu ya. Di bagian bawah karena ada cahaya pantulan mengenai celahnya si Patrick. Itu ada agak terang dikit gitu ya. Terus rim light ada di sebelah uh, bagian yang tidak terkena cahaya dari kilat gitu ya, tapi itu kayak cuma segaris doang gitu. Nah, kayak gini nih. Oke, aku lihat di grup tadi ada yang nanya ini pakai aplikasi apa? Aku pakai aplikasi Procreate ya. Bentar. GNE. Dan ambil. Ini ada pertanyaan aku coba untuk sekalian ngejawab ya Kak, gimana caranya dalam satu gambar bisa terapin light dan ambience-nya beda-beda. Kayak dari satu gambar bikin tiga output berbeda, cuma karena mood lighting-nya gitu. Misal satu gambar bikin mood pagi, siang, malam, apa harus diwarnain ulang keseluruhan atau gimana gitu. Uh, Gini, uh, oke mungkin ini agak sedikit praktek, tapi mungkin aku sedikit ngejawab gitu ya, yang pertanyaan ini. Nah, tadi ada pertanyaan menarik banget gitu ya, soal apa namanya, ini mungkin aku bisa jelasin di sebentar guys. uh, Oke, di sini ya. Mungkin di ilustrasi kayak gini ya. Tadi ada pertanyaan menarik banget gitu. Ketika kita ngebikin sebuah ilustrasi dan kita pengen menerapkan beberapa suasana di sana. Misalnya nih di pagi hari kayak gimana, di siang hari kayak gimana, terus di malam hari kayak gimana. Itu dari apa yang aku pelajari dan aku tahu itu nggak perlu kita ngerubah warnanya secara keseluruhan. Kita main layering di sini gitu. Kayak gini. Ini tuh ada satu warna yang sama. Ketika ini ada sebuah ilustrasi yang aku bikin. Jadi ada dua orang yang duduk gitu ya di atas kayu dan berada di suasana di siang hari. Terus yang satunya ini ketika dia di suasana malam. Nah, hal ini aku bikin cuma dengan nambahin apa layering ini. Sebenarnya ini nggak rapi ya karena nggak ada nama-namanya. Mungkin kalian agak susah untuk memahaminya. Tapi oke, nggak apa-apa. Bentar guys. Nah, ini kan gambarnya sama kayak tadi ya. Ini adalah suasana di siang hari gitu ya. Ada awan dan lain sebagainya gitu. Ketika kita pengen ngebikin ini agak ngebikin ini di suasana malam, kita nggak perlu ngerubah warna dasar semuanya gitu ya. Karena kita sudah dapat tekstur yang ada di gambar ini gitu. Kita udah nerapin ambient light tadi. Jadi tekstur-tekstur dari gambarnya ini udah didapat kayak gitu ya. Misal di bawah
lengannya ini kita pengen nunjukin bahwa ada cahaya dari atas, terus dia ada bagian yang nggak terkena sinar matahari itu agak gelap kayak gitu ya. Nah, terus di bagian sini nih, bentar, guys. Uh, di bagian sini kan, nggak kelihatan ya. Bagian sini itu kan terang gitu karena asumsinya cahayanya datang dari belakang gedung ini, terus dia masuk ke sini. Jadi di bagian sini kan dia gelap gitu ya, nggak karena cahaya secara langsung gitu. Terus bagian sini tuh juga gelap gitu karena asumsinya cahayanya datang dari belakang gedung. Jadi yang terkena itu cuma di pinggir-pinggir doang di sini. Oke, ngerti? Nah, di sini juga sama nih, cahaya karena datang dari sini. Jadi yang paling paling gelap, yang gelap ini. Bagian sini, terus bagian sini juga gelap gitu. Nah, ini posisi di keadaan di siang hari gitu ya. Ketika aku pengen ngebikin ini jadi malam hari, gimana nih caranya gitu ya? Tinggal terapin aja beberapa apa ya namanya teknik hmm, layering gitu ya. Nah, tinggal digelapin aja di layer. Nanti aku jelasin ya untuk ininya. Gini, terus ini karena ini malam jadi kita tambahin karakter dua bulan di situ ya, dibikin ini. Nah, udah jadi kan, suasananya udah kelihatan malam gitu karena ini gelap banget. Nah, kita sebenarnya cuma mainin di bagian sini nih. Aku coba hapus dulu ya. Biasanya caranya itu aku tambah layer di sini, kemudian aku clipping mask. Fungsinya apa sih clipping mask? Clipping mask itu buat biar nanti kita mewarnain itu jatuhnya cuma di bagian yang apa namanya kita ini apa kita masukin ini ya. Karena kita clipping masknya di layer di bagian dua orang ini berarti nanti yang diwarnai cuma di situ doang. Intinya kayak gitu ya. Nah, setelah itu biasanya aku atur ini di ini Brianda gitu. Kalau di beberapa aplikasi lain biasanya namanya itu kayak kalau nggak salah multiplay gitu ya. Nah, terus tinggal diterapin aja gitu. Nah, udah gelap gitu kan. Udah gelap. Nah, sebenarnya ini bisa kita rubah-rubah juga gitu. Misalnya kayak gini. Nah, agak biru. Nah, ini mungkin aku nggak terlalu tahu pastinya kalau malam itu pakainya yang apa gitu. Mungkin kalian bisa adjust sendiri sesuai sama selera kalian gitu. Kalau aku sih sukanya yang bagian biru terus di bagian yang agak keabu-abuan sini sih. Nah, ini kan agak gelap. Nah, kalau udah kayak gini, di tab ini, udah tab ini kan, biasanya aku masking lagi. Masking kalau udah, uh, nah, perihal apa namanya, kuas sebenarnya ini bebas-bebas saja, terserah kalian. Oh ya, ini sebenarnya banyak banyak banget ya yang nanya tentang aplikasi. Aku aplikasinya pakai Procreate dan ini cuma ada di iPad gitu ya. Tapi kalau ada biasanya kalau pakai Android itu ada satu aplikasi namanya Hypen itu mirip-mirip banget sama Procreate. Ya, nah kita masuk ke tahap ini ya. Ulangin. Kalau udah dibikin layar baru, terus diisi warna tadi, kita masking, udah kan? Kita pilih uh, ininya apa? Kuasnya. Aku pilih yang ini ya, crown pelukis. Di ininya pakai yang warnanya pakai yang hitam. Terus tinggal dikoresin aja ke bagian yang terkena sinar matahari. Nah, kayak gini.
Nah, ini tuh untuk menunjukin bagian yang terkena sinar matahari. Sinar matahari. Cahaya bulan gitu ya. Nah, udah teman-teman. Sesimpel itu. Nah, ini karena ada cahaya lampu di bagian sini. Jadi ini mungkin bagian yang akan terkena sinar matahari. Oke. Oke. Yang penting apa? Eh, yang penting kita sudah adjust ambient light pada ilustrasi yang kita bikin. Nah, yang kuning udah ada teksturnya udah kebentuk dari mulai celana, baju dan sebagainya. Itu nanti mau diapain aja bisa gitu. Mau di cahaya di pagi hari, di siang hari, di malam hari, atau di sore hari pas sunset gitu ya. Itu bisa gitu. Enaknya gitu kalau kita udah masuki udah ngelewati di step di ambient select tadi. Oke, coba aku ini jawab pertanyaan lagi. Sebetulnya bikin pencahayaan yang nyala kak, kayak buat lampu atau api gitu, atau yang strong pencahayaannya. Oke, ini aku jawab ya. Aku kembali ke karakter ikan gitu, karena karakter kita ikan di sini. Oke, jadi ini disclaimer aja. Ini aku pakai Procreate ya, tapi mungkin mungkin kalau kalian pakai aplikasi lain kayak Ibispen dan sebagainya itu ada bagian-bagian yang beda gitu ya. Mungkin kalau nggak terjawab di sini, kalian bisa komen aja di aku punya IG atau DM. Mungkin aku bisa jawab dengan aku bikin video tutorial dan sebagainya gitu ya. Sebentar. Nah, ini tuh udah ada uh, bentuk ikan dan flat color gitu. Kita coba untuk ngebikin pencahayaan di bagian sini. Aku duplikat dulu. Kita pengen yang di bagian oranye dulu ya. Dikunci alpha aja. Asumsiin datang cahaya dari sini. Coba aja gitu ya. Semoga aja bisa kejawab semua ya. Ada beberapa yang nanya gitu ya. Nah, gimana sih cara nerapinya? Kita klik di bagian layar ini. Terus ini kan warnanya tadi di sini gitu kan. Caranya bikin ambient light itu biasanya aku itu uh, nyari warna yang agak gelapnya itu miring diagonal ke kanan gini. Berarti nggak kayak gini gitu ya, nggak lurus kayak gini gitu ya. Jadi kayak miring sini. Nah, kita goresin aja. Karena ini adalah bagian di bawah mata, berarti dia kan nggak ketutupan ya, nggak kesinar langsung dari cahaya gitu ya. Berarti agak gelap. Kemudian bagian ikannya ini juga, gitu ya. Ini siripnya juga iya. Mungkin bisa ditambah lagi gitu. Kita mungkin ke matanya, biar kita pengen untuk nunjukin bahwa matanya ini bulat, berarti di bagian bawahnya ini ada shadow gitu ya. Walaupun nanti pada akhirnya ini tipis-tipis doang gitu. Kayak gini pokoknya muter ya. Nanti ini juga udah kan. Nah ini nanti semuanya ya di bagian sini juga ini karena warnanya kayak gini. Berarti ada bagian yang tidak terkena cahaya matahari, yaitu yang mana itu adalah di bagian bawah.
Oke. Oke, singkat cerita aku langsung pakai yang ini aja ya, biar untuk menghemat waktu. Ini sebenarnya awalnya sama juga. Ini flat color, beneran flat gitu ya. Aku terapin beberapa pencahayaan di sini, kayak gini. Kemudian kayak gini, terus kayak gini. Udah. Nah, kalau sudah kita terapin di kita terapin cahaya yang menyala gimana gitu ya. Dari cahaya lampu dan sebagainya. Nah, biasanya kalau udah kayak gini semua aku satu ini biar gampang. Aku satuin aja dari bentuk satu layer doang. Terus aku pakai layer baru dan aku clipping mask. Caranya sama kayak yang tadi. Aku multiply dulu atau berganda kalau di Procreate gitu ya. Terus cari cahaya yang biru kayak gini. Nah, terus masukin aja tuh. Nah, ini kan udah gelap ya. Kita pengen adjust bahwa ada bagian lampu gitu. Lampunya mungkin ada di sini gitu ya. Kunci alfa. Anggap aja nanti lampunya ada di sebelah sini ya. Nah, caranya gimana? Oke, kayak gini. Terus ini aku masking. Nah, udah kan, udah di masking. Terus aku hilangin tuh. Nah, caranya biar bisa kayak gini, ini tuh ini ya dikuas, jangan di penghapus. Sebenarnya caranya banyak, tapi aku pakai yang ini di masking gitu. Terus warnanya di hitam. Nah, ini kan mata yang terkena cahaya matahari gitu ya. Berarti yang terkena itu bagian sini. Nah, kalau kayak gini tuh sebenarnya tergantung feeling dari kalian ya ketika kalian membuat sebuah karya gitu ya. Kalau misalnya tadi kan bentuk simpel dari sebuah bulat gitu ya. Kalau bulat kan sebenarnya gampang aja. Kalau di atas berarti di sebelah kiri itu di sebelah atas berarti di sebelah bawah itu dia gelap kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini tuh kan modelnya tuh kompleks gitu ya. Jadi kalian uh, bayangin aja kalau misalnya cahaya dari sini, ini kan nabrak kayak gini ya, berarti bagian sini tuh karena ini pengen nunjukin bahwa ini bulat, berarti kayak gini, ini bulat, terus bagian siripnya ini tetap terkena sinar sama sini juga karena ini menonjol bagiannya gitu ya. Nah ini tergantung dari uh, apa ya? Mungkin ini bisa dilatih karena kalian terbiasa gitu ya, terbiasa untuk ngebikin sebuah ilustrasi semacam ini atau banyak ngelihat karya-karya orang. Nah, kalau udah mungkin bisanya aku alusin nih biar biar agak halus gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kita terapin tadi tuh yang namanya key light, yang namanya bounce light gitu ya. Berarti ada cahaya yang di sini. Cahayanya tipis saja gitu. Nah, udah kelihatan bounce light di situ. Oke. Kalau udah, kita bisa terapin lagi. Ada rim light di sini gitu. Biasanya aku pakai cahaya yang warnanya kuning, kuning-kuning pudar gitu ya. Ini bagian yang kayak cahaya yang cuma segaris doang gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini biar agak menyala gitu ya. Lampunya biar agak menyala.
Aku kasih gini ya. Nah, ini kan udah kelihatan kayak lampu ya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita duplikat ini, gambar yang paling bawah. Oke, terus ditaruh di bagian atas. Nah, bagian sini. Kalau sudah, kita atur, kita klik di bagian ikan ini yang paling atas, terus kita atur kurvanya. Kita atur biar lebih terang gitu ya. Kemudian kita masking lagi. Kalau udah, kita blok hitam. Oke. Nah, selanjutnya kita gambar lagi nih di sini. Pakai kuas yang warnanya putih. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita pengen ngatur-ngatur kayak temperatur cahayanya dan sebagainya, itu kita bisa di layar yang ikan ini nih. Misalnya nih, kita atur kayak cahayanya merah misalnya ya. Nah, ini agak kemerah-merahan gitu ya. Kita atur agak kayak gini. Misalnya kalau ini cahayanya itu adalah kuning, biasanya aku pakai yang kuning terang kayak gitu. Jadi kita atur di bagian itu. Fungsinya layering dan step-step ini tuh itu untuk mempermudah kita mewarnai sebuah gambar. Kalau gambarnya terang banget itu kayak gimana? Jadi kita nggak perlu ngerubah warna dasar, warna ambience light tadi gitu. Kita nggak perlu mengubah warna dasar ini. Kita cuma tinggal mainin pencahayaan tadi gitu di konsep layar ini. Oke, mungkin seperti itu. Aku coba jawab lagi. Wah, ini lumayan banyak banget. Cara pas kasih shadow ke sebuah objek biar fokus ke objek itu, nggak bleber. Pakai fitur apa kak? Oke, nah ini pakai fitur tadi kak. Yang namanya adalah kayak ini. Di layar terus pakai fitur clipping mask. Itu kita pengen layar baru gitu ya. Tapi kalau kita ada satu fitur lagi yang namanya adalah kunci alfa gitu ya. Kunci alfa itu langsung ke bagian objeknya. Jadi diingat-ingat mungkin ada yang namanya clipping mask sama namanya kayak gini. Ini udah nggak bleber kemana-mana walaupun kita garisin kayak gini gitu. Bisa juga kita di layar baru terus kita clipping mask. Benar-benar. Wait a moment, guys. Nah, kayak gini. Itu udah nggak akan bebel lagi. Oke, mungkin kayak gitu. Uh, bounce light itu bisa muncul tergantung jenis permukaannya. Bisa dimantulin cahaya atau enggak. Ya, kan? Bisa mantulin cahaya atau... Ya, betul. Bounce light itu bisa muncul tergantung jenis permukaan yang bisa mantulin cahaya. Misalnya kayak keramik, kaca, kayak gitu ya. Uh, kalau di tanah itu nggak bisa ya. Bisa, tapi mungkin tipis banget. Ya tergantung permukaannya. Bener banget. Thank you banget buat Filja. Kak, untuk rim light itu kita perlu sumber cahaya Kak, dan warnanya selalu putih. Misalnya di tempat gelap atau scene dramatis, bikin rim light yang bagus gimana ya Kak? Mungkin efek dramatis tadi yang ini ya. Yang kasus ini ya mungkin kali ya. Nah sebenarnya tuh nggak harus nggak harus ya putih ya. Kadang kan ada kayak warna-warna yang kayak merah gitu ya. Nah, tapi mungkin aku di sini aku tadi contohnya fokusin di apa putih-putih gitu ya biar kita kebayang enak ngebayangnya nggak terlalu ribet gitu. Tapi karena biasanya kalau Rimlek itu datang karena biasanya ya datang karena ada sumber cahaya yang berada di belakang objek gitu. Jadi ada cahaya yang mengenai bagian belakang objek. Jadi pinggirnya kena gitu.
Nah, itu bisa tergantung dari warna dari uh, lampu tersebut gitu. Karena ini cahayanya mungkin kuning gitu ya, kuning putih gitu. Jadi rim light-nya uh, kuning atau putih gitu. Untuk warna dari shadow dan pencahayaannya kita itu ambil dari warna dasar yang digelapin atau nah ini untuk warna dari shadow dan pencahayaannya itu ambil dari warna dasar yang digelapin atau diterangin atau ada warna lain khusus kak. Nah biasanya biar aku nggak terlalu ribet gitu ya, aku pakai warna yang sama gitu, cuma aku gelapin sama aku terangin doang gitu. Uh, Kayak misalnya warnanya di sini. Jadi aku teori yang aku pakai ya gitu. Jadi kayak ini apa ya diagonal gitu ya. Kalau di sini berarti ya ke sini, nggak langsung ke bawah gitu ya. Kalau misalnya terang juga ke sini, ke arah sini. Ya kayak gitu gitu. Mungkin ada beberapa teori yang pewarnaannya cukup kompleks ya, tapi karena aku kadang ribet gitu dan nggak ngerti, jadi aku pakai teori yang kayak gitu tuh. Kayak gitu aja gitu. Bagaimana cara menentukan warna ring light agar terlihat cocok pada objek? Oke, nah ini mungkin di Tio website ini nentuin dari si ininya ya, apa namanya, si warna lampunya gitu. Mana mana? Kayak gini. Nah, karena ini cahaya bulan biasanya gitu ya. Sebenarnya gini, yang paling aman banget buat rim light itu adalah kuning ke putih-putihan gitu. Itu menurutku ya mungkin kalau ada beberapa orang atau kalian yang bisa adjust di warna lain itu oke banget gitu. Tapi menurutku yang paling aman dan uh, tapi yang menurutku nggak banyak gagalnya gitu ya ketika pakai ring light itu yang warnanya di seputar-putar itulah putih, kuning dan sebagainya. Kak, kalau setelah kelas terus kita boleh nggak DM buat kasih lihat karya kita terus di review lagi? Ah, boleh banget, boleh banget. Nanti bisa langsung di DM aja gitu ya. Untuk ketika kalian sudah ngebikin gimana gitu. Nanti aku kalau bisa pasti bisa reviewnya pasti bisa ya. Tapi kalau ada apa ya uh, bisa untuk nyontohinnya nanti aku akan contohin gitu. Karena aku sering lihat lighting sama warna dasar gambarnya beda. Ada tips nggak misalnya gambar biru tapi mau kena sunset? Habis maclaya. Kenapa habis maclaya yang dipilih warna hitam? Kenapa? Pak, kenapa habis mask layer yang dipilih warna hitam? Terus kalau misalnya udah kayak di mask layer cahayanya udah ada, mau nambahin biar ada moodnya di mask layer lagi atau gimana? Nah, sebentar, aku coba cerna gitu. Tadi di mana? Di sini ya. Di sini ya Pak kali ya. Ya ini dihilangin dulu. Habis ini kan prosesnya apa? Ditambah layar baru, terus karena ini sebenarnya warna normalnya itu adalah biru kayak gini ya. Terus kita kasih efek multiply, jadi agak gelap ini. Terus kita masking. Oke, kita kuas. Misalnya warnanya putih, dia nggak bisa karena maskingnya warna putih gitu. Warna yang paling berseberangan apa sih? Hitam gitu. Kalau misalnya biru, biru juga bisa tapi tipis banget gitu ya. Nah, buat ngilangin uh, pengennya kita kan ngehapus yang apa efek gelap ini ya. Jadi kita yang paling berseberangan itu adalah hitam. Nah, masking itu sih untuk ngilangin warnanya biasanya di hitam. Gitu. Kalau misalnya warnanya abu-abu misalnya gitu ya, itu bisa tapi nanti tipis banget gitu. Nah, kayak gitu sih mungkin sih. Mungkin kalau kalian pengen nerapin apa namanya
bikin ini misalnya, ini kan di bagian yang terkena itu key gitu ya. Terus kalian pengen yang bagian bounce like-nya itu kan agak-agak terkena sinar matahari tapi terkena cahaya tapi nggak terlalu terang banget. Ya, kalian bisa adjust ini aja. Saya di sini gitu ya. Nah, ini kayak gini. Jadi nggak terlalu tetap ada cahayanya tapi nggak seterang di bagian kilek ini. Oke. Halo Kak, kalau boleh mau tanya, Kakak pakai device tablet apa ya Kak? Terima kasih. Untuk device aku pakai iPad, terus untuk softwarenya aku pakai Procreate ya. Um, tapi kalau kalian pengen pakai Android itu ada namanya softwarenya itu apa ya? Hypine kalau nggak salah itu mirip-mirip Procreate gitu. Kenapa aku pilih Procreate? Karena apa namanya? Dari segi fitur dan uh, ini apa kuas dan sebagainya itu wah banyak banget gitu. Dan itu unik-unik menurutku sih. Kalau nanya dong kalau mau bikin lighting atau shadow di air itu gimana ya Kak? Contohnya kayak sungai gitu, shadow di air gitu. Oke, mungkin untuk shadow di air aku belum pernah nyoba gitu ya. Mungkin nanti bisa aku jawab di video ya, di video reels aku di IG gitu ya. Nanti aku coba ulik dulu untuk shadow gitu karena kan nanti ada pantulan dan sebagainya gitu. Terima kasih banget buat pertanyaannya dari Kak Reisha, Nayara, Yusufah gitu. Mungkin nanti bisa cek aja di reels IG aku. Oke, untuk Kak Animus Attend. Kak, ini udah aku jawab tadi. Aku sering lihat lighting sama warna dasar gambarnya beda. Ada tips nggak? Misal gambarnya biru atau... Nah ini mungkin tadi ya, uh, ini salah satu teknik yang mungkin udah expert lagi gitu ya. Mungkin aku belum kuasai di, di teknik ini karena tadi ada yang nanya gitu untuk shadow-nya biasanya warna beda atau warna yang sama cuma digelapin terangin gitu. Ya aku pakai teknik itu gitu, digelapin dan diterangin gitu biar nggak ribet gitu. Nanti mungkin aku bisa jawab ya. Ini pertanyaan bagus banget. Mungkin aku bisa ulik juga dari Animos 10. Mungkin bisa cek aja di reel sama IG aku nanti ya kalau aku udah bikin videonya. Makanya jangan lupa follow dulu sama IG aku. Keren banget pertanyaan. Thank you banget buat Animos 10 ya. Kamu nanya dong kalau mau bikin lighting. Oh, udah aku jawab ya. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman. Uh, aku waktunya sampai dari ya sampai jam 7.60 ya atau jam 8. Ada pertanyaan lain mungkin aku bisa jawab lagi. Oke, uh, cara latihan bikin lekukan atau bagian yang akan disedo gimana Kak? Oke, oke, oke. Ada rekomendasi. Ah, bentar. Ada rekomendasi aplikasi di PC atau laptop? Enggak, Kak. Wah, kalau itu ya di laptop ya mungkin kalau kalian mau komplek ada itu apa namanya ya, Clip Studio Paint itu kayak bisa di laptop itu juga bagus banget buat ilustrasi ya, bisa ngebuat ilustrasi. Tapi kalau kalian di laptop atau PC kalian perlu adjust lagi satu device namanya pen tablet gitu ya. Kalau kalian terbiasa dengan apa ya namanya ngelukis pakai pen tablet itu oke banget sih, itu pilihan yang oke banget gitu ya. Kalian ngerjain di PC terus gambarnya gambarnya di pen tablet gitu.
Kak, kalau cahaya sama warna buat awan itu gimana ya Kak? Soalnya soalnya suka nggak rapi. Nah, sebenarnya uh, gambar yang aku bikin juga nggak rapi-rapi banget gitu. Karena pada akhirnya itu ini salah satu ilustrasi yang aku bikin juga ya. Uh, Sebentar. Nah, enaknya di Procreate itu kayak gini nih. Misalnya nih kita kita adjust di kita pengen bikin awan. Nah, ini tuh di kuasnya itu udah ada sendiri gitu, elemen namanya awan gitu. Nah, kayak gini. Terus mungkin kita bikin awan ya. Ah, ini udah ada bentuk awan ini ya. Nah, caranya biasanya karena aku juga ilustrasinya nggak ribet gitu ya, berantakan juga gitu. Yang penting teori tadi ketika ada lighting berarti ada shadow di situ. Aku bikin shadownya dulu kayak gini biasanya. Karena awan itu emang berantakan juga gitu ya. Terus aku gelapin lagi gitu. Nah, ini sebenarnya asumsinya sama ya kayak yang tadi. Teorinya sama ketika ada cahaya dari sini ya. Berarti ini bagian yang terkena matahari pada akhirnya, terus ini yang gelap gitu. Kayak gitu. Terima kasih. Semoga jawab ya tadi. Kak bisa konsultasi Oke. juga. Oke. Thank you so much Kak Ryan untuk materinya Oh hari ini iya iya. bagus banget nih. Oke, makasih Kak. Apalagi untuk mungkin kalian-kalian yang mau mulai ilustrasi atau udah mulai gitu ya hari ini kelas hari ini bisa nambah banget ilmunya buat yang mau belajar lighting gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nih aku lihat antusiasnya kalau misalnya memang masih ada yang mau tanya lebih detail lagi atau lebih lanjut lagi, boleh banget langsung diikutin nih sosial medianya Kak Ryan. Ada di mana aja, Kak? Ada di IG itu namanya Rian Adi 88, itu pakai Y ya, RYAN Adi 88. Terus di TikTok ada juga Rian Adi 88 juga, tapi ada underscore-nya di bagian belakang. Mungkin itu sih dua dua itu yang aktif saat ini. Oke, nah tuh teman-teman boleh kalau mau lihat karya-karya lain dari Kak Ryan juga atau mau lihat konten-konten lainnya, boleh banget langsung di-follow ya TikTok dan juga Instagramnya Kak Ryan ID, Kak Ryan Adi di Ryan Ryan Adi 88 ya, Kak. Ya ya betul Kak. Oke deh. Thank you banget ya Kak Ryan atas waktunya dan juga materinya malam ini bagus banget. Terus untuk teman-teman juga semuanya terima kasih atas antusiasnya. Nah, mungkin banyak nih yang nanya apakah ada rekamannya. Ada rekamannya. Nanti bisa kalian lihat di Instagram di YouTube-nya Amazing ya. Nanti akan di-post paling lambat H+3 dari kelas gitu. Boleh diketik nama sosmednya. Mungkin boleh dibantu Kak. Sebentar. Berarti di bagian ngetiknya Kolom chat aja di, Kak. di Kolom chat aja. Kita coba. kolom chat. Instagram di Rai. TikToknya apa Kak? Ryan Adi 88 juga ya? Iya, betul. Rian di TikToknya Rian Adi 88 underscore gitu. Underscore. Iya. Oke. Tuh ya teman-teman udah ada di kolom chat. Boleh di-follow Kak Ryan. Biar untuk melihat update-update konten dan juga hasil-hasil karya dari Kak Ryan lainnya. Betul Oke sekali. deh. Makasih ya Kak. Iya, kalau gitu aku terima kasih banget malam ini. Aku tutup untuk kelas malam ini juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian juga mau update untuk kelas-kelas lainnya, bisa juga follow ke amazing.id.
Karena pastinya masih akan banyak kelas-kelas, ada kelas-kelas lainnya juga yang lebih, yang pastinya juga nggak kalah seru, nggak kalah informatif. Kalau kayak gitu, aku izin tutup kelasnya dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman dan juga Kak Ryan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya dari kelas ini. Oke Kak, sama-sama. Oke, terima kasih banyak semuanya.